Hai semuanya, perkenalkan saya Firly Kasahlia dari kelas 2P Manajemen dengan NPM 1210202126 dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya di sini ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Inovatif. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Pertemuan 14 memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Lyle Spencer dan Signe Spencer 1993. Kompetensi. Karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Michelle Armstrong 1994. Kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Praktisi MSDM. Kompetensi, deskripsi dan karakteristik seseorang. Margaret Dale 2003. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Enci Vicky dalam Margaret Dale 2003, kompetensi, kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Training Agency 1988. Kompetensi, kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. McClellan 1993. Kompetensi, karakteristik dalam personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. SK Kepala BKN 2003. Kompetensi, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi terbagi menjadi 5. Yang pertama, motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua, traits. Karakteristik fisik dan respon konsisten. Konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Self-concept. Sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Keempat, knowledge. Pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan terakhir yang kelima, skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap suatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kelima, motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Keenam, isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan terakhir, yang ketujuh, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki. Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasional.
Dan terakhir yang ketiga, sulit diperbaiki. Inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Pengaruh seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa diketahui melalui latihan dan bantuan orang lain. Keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi terbagi menjadi 3. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan terakhir, yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama menetapkan kriteria kinerja efektif, yang kedua mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga mengumpulkan data, keempat analisis data dan pengembangan model kompetensi, kelima validasi model kompetensi, dan terakhir yang keenam mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap mendefinisikan model kompetensi. 1. Menjelaskan kriteria kinerja. 2. Mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. 3. Mengumpulkan data melalui BEI atau metode lain. 4. Menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. 4. Mengesahkan model kompetensi. 4. Mendesain aplikasi.